الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. Kaum muslimin jamaah sidang salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, marilah kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sesungguhnya mereka yang taat kepada Allah,
mereka yang taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan azima. Mereka lah yang akan diberikan kemenangan yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sejarah telah membuktikan perkara tersebut. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Adha mengingatkan kita tentang arti daripada cinta yang sesungguhnya kepada Allah, mengingatkan kita tentang pengorbanan yang sebenar-benarnya yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kisah Abul Anbiya, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, sang Khalilullah, kekasih Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kedudukan yang agung di sisi Allah, mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah, itu adalah bukan perkara yang mudah. Kalau kita lihat daripada sejarah perjalanan kehidupan Nabiullah Ibrahim, dipenuhi dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan, yang dilaluinya oleh beliau dengan betul-betul sangat sempurna. Banyak perkara-perkara yang dilalui oleh Nabiullah Ibrahim yang dapat kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Namun jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini marilah kita lihat 3 cuplikan daripada ujian yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim, yang mana ujian tersebut merupakan ujian yang amat sangat berat dan besar. Dan tentunya kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian demikian, belum tentu kita mampu untuk menghadapinya sebagaimana yang dilalui oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ujian pertama yang dilalui oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ketika Nabiullah Ibrahim memperhatikan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapati bahwasanya dunia ini tidak mungkin ada dengan begitu saja. Ada penciptanya. Falamma janna alaihi lail, ketika malam Nabiullah Ibrahim alaihi salam melihat bintang-bintang, dikiranya bintang tersebut adalah Tuhan yang harus disembahnya. Tapi ketika melihat rembulan yang lebih sempurna cahayanya, yang lebih indah, maka Nabiullah Ibrahim pun menganggap, oh bukan bintang adalah Tuhan, tapi ini rembulan purnama ini adalah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ketika bulan tersebut hilang, kemudian terbitlah matahari. Hadza akbar, ini lebih besar, tentu ini adalah Tuhan. Tapi ketika matahari pun terbenam, Nabiullah Ibrahim kembali mengatakan, sesungguhnya aku berlepas daripada seluruh makhluk dan aku menyembah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabiullah Ibrahim alaihi salam mendakwahi orang-orang yang terdekat dengannya. Nabiullah Ibrahim mendakwahi keluarganya. Nabiullah Ibrahim mendakwahi kaumnya. Maka sebagaimana sunnatullah yang terjadi kepada para nabi, yaitu setiap mereka yang mengajak kepada kebenaran, maka tentu ada orang-orang yang akan menghalangi, bahkan memusuhi orang tersebut. Perseteruan antara kebaikan dan keburukan itu adalah sunnatullah yang akan senantiasa terus terjadi sampai nanti datangnya hari kiamat, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan mana orang-orang yang dimenangkan oleh Allah dan mana orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabiullah Ibrahim mendakwahi keluarganya, mendakwahi kaumnya, apa yang dilakukan oleh kaumnya kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Mereka mencaci, mereka menghina, mereka bahkan melakukan keburukan-keburukan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apakah Nabiullah Ibrahim berhenti untuk mendakwahi orang-orang kepada kebaikan dunia dan akhirat?
Nabiullah Ibrahim tidak pernah berhenti. Bahkan Nabiullah Ibrahim memakai logikanya untuk mengajak orang-orang agar mau meninggalkan sesembahannya dan mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim? Nabiullah Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada. Namun ketika kaumnya kembali ke tempatnya dan mendapati Tuhan sesembahan mereka telah hancur, maka mereka bertanya, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Maka orang-orang menunjukkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanya kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah yang paling besar. Rupanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kecerdasannya menghancurkan semua berhala-berhala kecil dan meninggalkan berhala besar untuk menjadi contoh dan menjadi pelajaran bagi mereka tentang betapa bodohnya mereka menjadikan makhluk sebagai sesembahan. Maka ketika dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim bahwasanya yang melakukan hal demikian adalah berhala yang besar ini, kaumnya pun membantah Nabiullah Ibrahim, bagaimana bisa sebuah batu, sebuah patung menghancurkan patung-patung yang lain. Maka apa jawaban Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Kalaulah kalian tahu bahwasanya patung tersebut, berhala tersebut tidak mampu memberikan manfaat dan mudarat, kenapa pula patung tersebut kalian sembah? Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Nabi Ibrahim pun geram dengan apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Maka mereka pun berbuat buruk kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Qalu bal harriku, mereka diperintahkan untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan membantu menolong Tuhan-Tuhan yang telah dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jemaah dirahmati Allah, mereka yang beriman kepada Allah tidak luput daripada ujian. Mereka akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka yang beriman mengaku kepada Allah bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, mereka akan ditinggal begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ujian sama sekali? Walaqad fatanna, kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian untuk kami ketahui siapa yang betul-betul tulus, jujur, benar dengan keimanannya dan siapa mereka yang dusta, munafik dengan keimanannya. Maka Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan kaumnya kepada Nabiullah Ibrahim? Nabiullah Ibrahim pun diikat dan disiapkan dengan perkara api yang betul-betul besar untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Di dalam tafsir Imam Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran diceritakan secara detail bagaimana kisah tersebut. Ketika itu goncang, penduduk langit pun heboh, berkata, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, duhai Allah, sesungguhnya tidak ada satupun hambamu di atas muka bumi ini yang menyembahmu selain Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim pun dalam keadaan betul-betul sulit, ingin dibakar oleh kaumnya. Maka izinkan kami, duhai Tuhanku, untuk membantu Nabiullah Ibrahim. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kalau Ibrahim meminta pertolongan kepada kalian, aku mengizinkan kalian untuk membantunya. Tapi kalau Nabiullah Ibrahim tidak meminta kepada kalian, maka sesungguhnya aku adalah paling tahu bagaimana keadaan tentang hambaku. Maka turunlah banyak para malaikat. Disebutkan di dalam tafsir tersebut, malaikat air turun, malaikat angin pun turun, bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, kami telah diizinkan oleh Tuhanmu untuk membantumu, maka apa yang engkau butuhkan? Apa Nabiullah Ibrahim jawab? Nabiullah Ibrahim mengatakan, untuk kalian saya tidak butuh, tapi kepada Allah itulah kebutuhan saya. Maka Jibril alaihissalam pun menawarkan kepada Nabiullah Ibrahim, kalau engkau butuh kepada Allah, maka mintalah kepada Allah. Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Dalam riwayat disebutkan Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai wakil daripada semua urusan saya. Ni'mal maula wa ni'man nasir, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik Tuhan yang disembah, Allah adalah sebaik-baik penolong. Dalam riwayat lain Nabiullah Ibrahim mengatakan, hasbi min su'ali ilmu rabbi bihali, cukuplah pengetahuan Allah terhadap keadaanku sebagai sebab Allah menolongku. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, langsung membantu Nabiullah Ibrahim.
Ketika Nabiullah Ibrahim dilempar masuk ke dalam kobaran api yang besar, apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Duhai api, jadilah engkau sejuk, dingin kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Demi menjalankan tugas dakwah yang Allah berikan kepada beliau dengan sempurna dan totalitas dijalankan oleh Nabiullah Ibrahim, walaupun harus dibakar oleh kaumnya. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu balaan, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Apa jawaban Rasulullah? Al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Mereka yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan orang-orang yang memiliki tugas sebagaimana para nabi. Orang-orang yang senantiasa mengajak orang-orang kepada kebaikan, orang-orang yang senantiasa mencegah orang-orang daripada kemungkaran. Mereka lah orang yang paling berat ujiannya. Namun jemaah dirahmati Allah, para nabi menghadapi ujian tersebut betul-betul dengan nikmat, menikmati luar biasa sebagaimana kita menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fayubtalar rajul ala hasabi dinihi. Setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. In kana fi dinihi sulbah, kalau agamanya kuat, agamanya kokoh, ishtadda bala'u, maka akan berat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau agamanya rapuh, lemah, ubtulia, dia tetap akan diuji oleh Allah, tapi sesuai dengan kadar agamanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Kita pun yang duduk di sini pun membawa masalahnya masing-masing. Anak-anak punya masalahnya. Mereka pingin cepat besar, dikira dengan besar hilang masalahnya. Apa masalah anak-anak? Mereka pingin pakai HP. Mereka pingin nggak tidur siang. Mereka pingin cepat-cepat besar. Supaya apa? Supaya bisa nggak tidur siang, bisa pakai motor, bisa pakai HP. Tapi apa yang terjadi ketika besar? Banyak orang-orang besar yang ingin kembali menjadi kecil. Karena rupanya ketika besar makin banyak masalah yang dihadapi. Setelah besar, udah sampai usia menikah, belum punya calon, masalah besar. Dikiranya dengan menikah selesai masalah. Rupanya apa yang terjadi setelah menikah? Banyak betul masalah yang terjadi. Orang-orang yang telah menikah pun belum punya anak, masalah besar. Berobat sana sini, berusaha ke sana sini. Mereka mengira dengan punya anak selesai masalah. Apa yang terjadi ketika punya anak yang banyak? Banyak masalah yang terjadi. Udah punya anak, nggak punya rumah, masalah juga. Ketika punya rumah, banyak masalah juga. Orang kampung pingin pindah ke kota, orang kota pingin hidup di kampung. Setiap daripada kita membawa masing-masing masalah yang kita punya. Tapi ada orang-orang yang pintar, menikmati setiap masalah tersebut betul-betul dengan sempurna, sehingga tidak ada satupun orang yang mengetahui masalahnya. Tapi juga ada orang-orang yang sedikit masalah, satu kampung orang mengetahui masalah-masalahnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Ujian pertama yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim lulus ujian tersebut. Ujian kedua yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam betul-betul berharap agar dikaruniakan anak keturunan sebagai penerus daripada estafet Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika Allah berikan anak yang betul-betul diharapkannya, Nabiullah Ibrahim pun bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi wahaba li alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anak keturunan kepadaku dalam usia senjaku, yaitu Nabiullah Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Rabbi, Tuhanku, sami'ud du'a, betul-betul mendengar doa. Ini merupakan keajaiban besar yang terjadi pada manusia dan merupakan perkara mudah yang Allah berikan kepada manusia. Ketika istrinya mengadu, ketika diberikan kabar gembira oleh para malaikat yang datang kepadanya dengan seorang anak yang akan lahir, apa jawaban istrinya? A'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha. Apakah saya bisa melahirkan seorang anak sedangkan usia saya sudah tua? Dan hadza ba'li, ini adalah suamiku yang juga usianya sudah tua. Apakah akan bisa memberikan keturunan? Sesungguhnya apa yang Allah perbuat itu adalah perkara mudah.
Maka ketika diberikan anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim yang telah ditunggu betul-betul lama kehadiran anak keturunan tersebut, datang ujian daripada Allah. Setelah ujian menunggu keturunan, datang ujian lagi yang lebih berat. Apa? Yaitu perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim untuk meninggalkan anak tersebut di padang tandus yang tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan yang hidup. Allah dokumentasikan ujian tersebut di dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan, aku tinggalkan anak keturunanku di lembah yang tandus ini, yang tidak ada satupun tumbuhan yang hidup, bahkan tidak ada satupun manusia yang ada di tempat tersebut. Nabiullah Ibrahim menitipkan kepada Allah dan meminta agar Allah menjaga anak keturunannya. Fallahu khairun hafidha. Allah lah sebaik-baik penjaga. Terjadi dialog yang luar biasa indah ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkan istrinya di tempat tandus tersebut dengan bayi yang masih merah, bayi yang masih kecil. Terjadi dialog. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Ketika dibawa oleh Nabiullah Ibrahim, istrinya ikut. Ketika ditinggalkan di tempat yang tandus, apa pertanyaan istrinya kepada Nabiullah Ibrahim? Atatrukuna bihadzal wadi. Apakah engkau tega meninggalkan kami di tempat yang tandus ini? Alladzi laisa fiha anis wala syai', yang tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan, bahkan tidak ada satupun yang ada di tempat lembah ini. Apakah engkau tega meninggalkan kami, wahai Ibrahim? Dan pertanyaan tersebut diulang-ulang oleh istri daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kita kepala rumah tangga, orang laki-laki, kalau satu dunia memusuhi kita, kita masih kuat kalau seandainya ada keluarga yang senantiasa membela kita. Tapi ketika keluarga kita tidak membela kita, walaupun satu dunia menjadi kawan dekat kita, tentu kita nggak punya pondasi yang kuat, tidak punya kaki yang kokoh untuk berdiri, karena keluarga tidak pernah mendukung apa yang kita lakukan. Maka ketika pertanyaan tersebut keluar daripada mulut istrinya yang membawa bayinya yang ditunggu lama untuk hadir ke dunia ini, keluar pertanyaan tersebut, apakah engkau tega meninggalkan kami di tempat yang tandus, yang tidak ada satu orang pun, bahkan tumbuh-tumbuhan pun yang ada di tempat ini? Atatrukuna bihadzal wadi, apakah engkau tega meninggalkan kami? Nabiullah Ibrahim pun terdiam, tidak berani menjawab. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Istri Nabiullah Ibrahim merupakan orang yang salehah, betul-betul hamba Allah yang taat kepadanya. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Merubah pertanyaannya dengan mengatakan, Allahu amaraka bihadza? Apakah betul Tuhanmu, wahai Ibrahim, yang memerintahkanmu untuk berbuat kepada kami dengan perbuatan seperti ini? Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Naam, betul. Apa jawaban daripada istrinya? Idzan la yudayyi'una. Kalau memang itu adalah perintah Allah, maka sesungguhnya Allah tidak akan pernah menelantarkan kami. Allah adalah sebaik-baik penjaga bagi kami. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Potret keluarga yang betul-betul taat kepada Allah, istri yang taat kepada suami, istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak istri ataupun anak keturunan yang menjadi musuh daripada suaminya, maka keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam betul-betul dijadikan teladan oleh Allah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah dapat uswah hasanah pada Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang membersamainya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga merupakan salah satu perhiasan dunia yang Allah berikan kepada kita. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin. Allah Subhanahu wa taala hiasi dunia ini kepada manusia, yaitu diantaranya yaitu perempuan dan anak-anak. Namun jemaah dirahmati Allah, dalam ayat lain Allah menegaskan bahwasanya sesungguhnya di antara anak dan istri kalian adalah musuh-musuh kalian. Kenapa dianggap musuh?
ada asbab nuzulnya ketika Allah berfirman dengan ayat ini, yaitu ketika ada seorang sahabat yang diperintahkan berjihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh keluarganya ketika itu? Apakah engkau tega meninggalkan kami? Bagaimana nasib kami kalau kami menjanda? Bagaimana nasib anak engkau kalau menjadi yatim? Sehingga sahabat tersebut pun ragu untuk keluar berjihad di jalan Allah. Maka turun ayat ini untuk menegaskan bahwasanya di antara istri dan anak-anak kalian adalah ada musuh-musuh kalian yang menghalangi kalian daripada kebaikan-kebaikan. Bahkan bukan hanya menghalangi, mereka betul-betul menjadi perpanjangan tangan syaitan untuk menarik suami-suaminya untuk melakukan keburukan-keburukan. Berapa banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di dunia? Rupanya sebabnya adalah karena motivasi daripada anak ataupun istri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka keluarga Nabiullah Ibrahim merupakan teladan yang utama untuk membina keluarga menjadi keluarga yang betul-betul sakinah, mawaddah, warahmah. Ujian terakhir yang besar yang kita sebutkan di dalam pertemuan ini, banyak ujian-ujian lain. Apa ujian yang ketiga ini? Dan tentunya berat untuk kita kerjakan. Yang kedua pun kita belum tentu sanggup untuk melakukannya. Ketika kita meninggalkan keluarga di tempat yang memang tidak ada sama sekali manusia, bahkan tumbuh-tumbuhan yang hidup. Maka ujian ketiga, ujian pun makin berat. Anak yang betul-betul ditunggu-tunggu oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah lahir ke dunia. Tempat tandus yang di sana ditinggalkan keluarganya oleh Nabiullah Ibrahim telah tumbuh-tumbuhan juga. Maka Nabiullah Ibrahim pergi untuk menjenguk keluarga yang ditinggalkannya tersebut. Apa yang terjadi setelahnya? Allah menguji Nabiullah Ibrahim. Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putra yang betul-betul sangat disayanginya tersebut. Nabiullah Ibrahim menyebutkan sebagaimana kisah yang didokumentasikan di dalam Al-Quran. Nabiullah Ibrahim mengatakan kepada anaknya, inni ara fil manam anni azbahuk. Duhai anakku, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpiku, dan mimpi para nabi merupakan wahyu. Aku menyembelihmu duhai anakku. Apa yang dilakukan oleh anak yang saleh ini? Ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, cepat-cepat tunaikan perintah Allah. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin perkara dialognya perkara ringan, tapi kalau kita yang mengalami nasib yang demikian, sungguh berat ujian tersebut harus kita hadapi. Didokumentasikan di dalam tafsir Al-Qurtubi juga, ketika Nabiullah Ibrahim mengajak anaknya untuk disembelih. Apa yang dilakukan oleh anaknya? Anaknya mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya abati ushdud ribati kaila at-tarib. Ketika hendak menunaikan perintah Allah yang amat sangat berat ketika diperintahkan kepada Nabiullah Ibrahim, apa yang dilakukan oleh anaknya untuk membantu ayahandanya menunaikan perintah Allah? Anaknya mengatakan, wahai ayahandaku, kencangkanlah ikatan daripada diriku, kaila at-tarib, supaya saya tidak meronta ketika nanti disembelih. Ya abati ukfuf anni thawbak hatta la yatalattahu bidami fatarahu ummi fatahzan. Wahai abaku, wahai ayahandaku, sing-singkan lengan bajumu, lipat lengan bajumu, sampai nanti jangan sampai darah tersebut itu kena lengan bajumu, sehingga nanti ketika pulang dilihat oleh ibu, ibu pun bersedih, rupanya anaknya sudah tiada. Kemudian Nabiullah Ibrahim pun dikatakan oleh anaknya kepadanya, wa asri marrasikin, wahai ayahandaku, cepat-cepatlah tajamkan pisau dan cepat-cepatlah sembelih. Jangan tunda, jangan lama-lama. Supaya apa? Kai ahwanu alayya lil maut, supaya kematian mudah merenggutku, supaya saya tidak sakit ketika saya mati. Fa idza ataita ummi faqra alaihas salama minni. Wahai ayahandaku, kalau sudah selesai semuanya dan engkau datang kepada ibuku, maka sampaikanlah salam daripadaku. Berteriak Nabi Ibrahim menangis. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah.
sebaik-baik penolong untuk melakukan perintah Allah adalah engkau wahai anakku. Bagaimana kita lihat kesungguhan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, walaupun nyawanya harus dipertaruhkan. Maka jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, benarlah kata Allah, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapa yang lebih baik agamanya dari mereka yang betul-betul berserah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apapun perintah yang Allah perintahkan kepadanya, tidak pernah mengatakan tidak untuk perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabiullah Ibrahim berani menyembelih sesuatu yang paling dicintainya untuk menggapai cinta daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat cinta sebenarnya, yaitu ketika kita mengaku cinta kepada Allah, maka Allah lah yang harus didahulukan daripada segala-galanya yang kita punya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kana abaukum, kalaulah ayah-ayah kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga-keluarga kalian, bahkan perniagaan yang kalian berdagang dengannya, rumah yang kalian betul-betul tenang cinta dengannya, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad, maka tunggulah ketentuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah dirahmati Allah, Nabiullah Ibrahim betul-betul menyembelih apa yang ada di dalam dirinya yang sangat dicintainya untuk menggapai cinta daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat daripada cinta. Tidak mungkin seseorang mengaku cinta kalau dia tidak pernah berkorban terhadap apa yang dicintainya. Dan sesungguhnya motivasi terbesar bagi seseorang dalam menyempurnakan pekerjaannya, bukan hanya pekerjaan akhirat, pekerjaan dunia pun akan sempurna kalau motivasi pekerjaan tersebut adalah cinta. Orang kalau cinta pekerjaan, bukan hanya selesai yang ditunggu, tapi kesempurnaan daripada pekerjaan tersebut. Jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan 30 menit kita berada di tempat ini untuk mendengar nasihat-nasihat betul-betul memberikan pelajaran bagi kita bagaimana hakikat cinta sebenarnya kepada Allah, bagaimana pengorbanan sebenarnya kepada Allah, dan apa yang mesti kita lakukan dalam setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ingat, kehidupan dunia adalah untuk diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Mudah-mudahan